Now we have come to our last topic titled Geoheritage Potential of Nusa Tenggara, which will be presented by Awang Harun Setiana. Please. Baik, sebelum beliau mempresentasikan topik yang akan disampaikan, sekilas kita lihat CV beliau. Beliau lahir tahun 1964 di Bandung. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran, jurusan Teknik Geologi. Kemudian pengalaman kerja tahun 90 sampai 2002 beliau bekerja di Pertamina, kemudian tahun 2002 sampai 2012 di BP Migas, dan tahun 2012 sampai tahun 2020 di SKK Migas. Dan sejak 1 Oktober 2020 beliau pensiun dan sekarang menjadi independen geologi. Beliau mempunyai banyak pengalaman, sangat banyak sekali, terutama di geoheritage, dan beliau juga telah menelurkan cukup banyak paper, sebanyak 573 publikasi, cukup luar biasa, dan pengalaman-pengalaman beliau juga di bidang geoheritage geopark cukup luar biasa. Baik, silahkan Pak Awang, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Hatip dan Pak Heri atas perkenalan dan moderatornya. Terima kasih kepada panitia dari PIT Yagib ke-49 di Lombok, Pak Kusnadi dan tim yang sudah mengundang saya untuk ikut berbagi pada sore hari ini. Jadi kebetulan kepada saya diberikan suatu materi yang sinkron mungkin tadi dengan presentasi dari Dr. Hans dan Profesor Mega, tetapi ini khusus kita akan menyoroti tentang Nusa Tenggara. Jadi tidak hanya NTB tapi juga NTT sebagai satu kesatuan geologi ya, dan kita akan melihat potensi geoheritage-nya. Baik, jadi dalam waktu 20 menit kira-kira saya akan presentasikan pertama tentang tectonic origin dari Nusa Tenggara. Karena bagaimanapun seluruh warisan geologi atau keberagaman geologi itu akan dikendalikan oleh keberagaman geologi. Jadi kita dalam hal ini akan melihat bagaimana Nusa Tenggara itu berevolusi secara geologi, dan itu sendiri yang akan mengontrol keberagaman geologi di Nusa Tenggara yang mungkin nanti oleh kawan-kawan akan diteruskan menjadi geopark atau geopark global. Kemudian lebih detail lagi tentang geologi Nusa Tenggara secara khusus, nanti kita akan bagi mulai dari Lombok sampai ke Timor ya. Nah kemudian di bagian 3 saya akan tunjukkan rangkaian foto-foto yang juga diberikan oleh kawan-kawan kepada saya, dan juga aktivitas kami di Geotrack Indonesia, komunitas di mana saya jadi instrukturnya, komunitas jalan-jalan sambil belajar, dan juga dari pekerjaan-pekerjaan saya selama saya aktif sebagai geolog mulai dari Lombok sampai ke Timor. Kemudian juga karena Geopark juga merupakan satu kesatuan dengan biodiversity dan cultural diversity. Jadi saya juga di bagian keempat akan tunjukkan secara ringkas tentang keunikan atau keterdapatan keunikan masalah heritage, biodiversity dan cultural diversity di Nusa Tenggara. Baik, kita melihat dari gambar ini Nusa Tenggara kita bisa saksikan bahwa berbeda dengan bagian barat dan bagian timur dari Indonesia. Nusa Tenggara sebenarnya secara geologi relatif baru ya terbentuknya. Busur kepulauannya sendiri mulai dari Lombok, Sumbawa sampai ke Alor itu ya, itu merupakan busur vulkanik yang baru mulai ada dari Middle Miocene. Walaupun di Nusa Tenggara sendiri ada namanya Pulau Sumba dan Pulau Timor, di sini memang ditemukan batuan-batuan tua, tetapi kita melihat juga bahwa mereka bukan berasal dari tempatnya sendiri. Ya. Nah, keunikan itulah yang kemudian akan memberikan keberagaman geologi untuk wilayah Nusa Tenggara. Nah, ini rangkaian evolution ya dari Robert Hall 2014. Kita bisa melihat di sini saya ambil beberapa segmen episode geologi, mulai dari akhir Miocene sampai ke early Pliocene. Kawan-kawan bisa melihat di sini Nusa Tenggara belum ada, ya, Nusa Tenggara belum ada di sini. Di sini saya lingkari Sumba di sini dan kemudian Timor. Jadi inilah batuan-batuan tua yang akan menyusun Kepulauan Nusa Tenggara nantinya. Sumba sendiri berasal dari Sundaland, kemudian Timor sebagian berasal dari Australian. Nah, sampai ke
Miocene awal tuh belum ada Sumbawa. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa ada perpanjangan jalur subduksi ke arah Nusa Tenggara di sini. Nah, di sini mulailah ada jalur-jalur pulauan di sini, ya. Dan di sini umurnya Miocene atas. Tetapi sebenarnya sudah mulai dari sejak Miocene tengah. Jadi artinya batuan yang paling tua di busur volkanik yang ada sekarang, mulai dari Lombok sampai ke Alor, itu adalah Middle Miocene. Tidak ada yang lebih tua dari Middle Miocene, ya. Karena mereka memang terjadi di posisi Middle Miocene sampai ke Late Miocene di sini. Nah, kita lihat di sini juga Sumba sudah mulai bergerak ke posisi yang sekarang. Nah, akhirnya di sekitar 5 juta tahun yang lalu, kita sudah mendapatkan satu busur kepulauan yang cukup lengkap, ya, mulai dari Lombok sampai ke Alor. Wetar sendiri masuk, tapi Wetar sendiri kan masuk ke Provinsi Maluku di sini. Nah, kemudian di samping itu kita mendapatkan produk yang transported dari Sumba yang berasal dari Sundaland, saya kasih warna merah di sini, dan kemudian Timor yang sebagian berasal dari Australian di sini. Nah, sementara yang warna kuning ini adalah busur kepulauannya. Jadi kita bisa saksikan bahwa sebenarnya Nusa Tenggara itu dibangun oleh berbagai wilayah, ya. Ada yang datang dari Sundaland yaitu si Sumba, dan sebagian Timor sebenarnya. Kemudian ada datang dari Australian yaitu Timor, dan kemudian ada yang terjadi in situ di tempatnya yaitu busur-busur kepulauan yang kita kenal sekarang sebagai Volcanic Island Arc. Dan ini yang sangat khas sebagai Volcanic Island Arc, berbeda dengan Continental Arc Margin yang ada di Sumatera dan Jawa. Tentu itu akan berpengaruh juga ke masalah volcanism-nya. Dan nanti belakangan juga berpengaruh ke masalah geoheritages-nya. Nah, kita lihat di sini secara topografi, ya, kita mulai dari Lombok ke sini. Ini ada sampai Pulau Alor di sini. Ini Wetar, ini termasuk dari Provinsi Maluku. Jadi inilah wilayah-wilayah Nusa Tenggara. Kalau secara provinsi ini adalah NTB, ya. Lombok, Sumbawa, kemudian ini sisanya adalah NTT, yang mulai dari Flores sampai ke Timor. Kawan-kawan bisa lihat nanti secara geologi pun adalah kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Karena itu nanti geoheritage-nya pun pada saat kita kembangkan akan mengikuti evolution geologinya. Pertama kita punya exotic Southeast Sundaland, karena dia berasal dari daerah sini, datang ke sini sebagai suatu masa yang eksotik. Ya, kemudian juga kita punya exotic Northwest Australian, mulai dari Pulau Sawu di sini, Pulau Roti, dan sebagian Pulau Timor, sampai ke Timor Leste di sini. Nah, kemudian kita punya yang in situ, ya, yaitu Island Arc Volcanic yang berkembang sejak Middle Miocene. Jadi kawan-kawan bisa melihat keragaman geologinya sama semua di sini, akan sama semua keragaman geologinya. Di sini berbeda sendiri, di sini berbeda sendiri. Nah, nanti pada saat kita pelajari geoheritage-nya, kita bisa kembangkan dengan cara begitu. Atau pada saat kita bertutur atau bercerita tentang kejadian Nusa Tenggara pun, kita akan bisa bercerita, ya, para pemandu wisata juga bisa bercerita tentang kejadian-kejadian seperti begitu, ya. Nah, ini adalah origin of Sumba, datang dari sini, ya, dari tepi timur, dari tepi tenggara Sundaland. Sementara yang timur datang dari Timor, Roti dan Sahu datang dari Australian. Tentu ini akan berpengaruh ke hal-hal yang seperti itu. Misalnya, di sini kita hanya temukan batuan paling tua adalah Middle Miocene. Di sini mulai dari Eocene, Paleocene, Cretaceous, Late Cretaceous ada, tetapi di sini sampai Permian pun ada, ya. Nah, dari situlah kita bisa beda-bedakan bahwa Nusa Tenggara dibagi jadi 3 provinsi geologi. 2 transported sebagai masa eksotik, 1 dari Sundaland, 1 dari Australian, dan yang 1 adalah in situ, ya, yang dibentuk di tempatnya sendiri yang sekarang. Baik, lebih detail lagi geologi Nusa Tenggara, ini peta klasik dari Hamilton. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya kalau kita pelajari legendnya secara umum, mulai dari Lombok sampai ke Sumbawa ini, itu hampir seluruhnya itu dibangun oleh endapan volkanik. Endapan volkaniknya bisa disusun pertama sampai kira-kira ke Pliocene bagian atas itu submarine volcano. Jadi di sini wajar sekali bercampur antara volcanics dengan batuan-batuan sedimen yang datang dari marine. Misalnya batu pasir, batuan karbonat terutama yang paling banyak, ya, bersatu dengan wilayah-wilayah di sini. Dan ini hampir semuanya sama semua. Nanti akan saya tunjukkan di foto-fotonya. Sementara Pulau Sumba ini membawa warisan datang dari Sundaland. Kita bisa temukan vulkanik-vulkanik tua di selatan seperti di sini. Itu vulkanik-vulkanik tua yang paleogen, yang mirip dengan all andesite kalau di Jawa Selatan. Kemudian sisanya kita menemukan begitu banyak karbonat yang ada di Pulau Sumba. Kita bisa maklum kenapa begitu banyak karbonat di Sumba, karena ini merupakan drifting kontinen, yaitu super microkontinen yang berjalan datang dari Sundaland bagian tenggara kemudian datang ke arah sininya. Tentu dia lama sekali menjalani suatu fase yang namanya syn drifting. Selama syn drifting itu dikembangkanlah karbonat-karbonat yang tumbuh di sini, dan tidak heran kenapa banyak sekali karbonat sekarang menyusun Pulau Sumba. Jadi kalau kita tahu geologinya, evolutionnya, kita bisa melihat dengan jelas sekali kenapa pulau itu begini, kenapa pulau itu begitu. Sementara di Timor merupakan daerah
yang sampai sekarang pun masih terjadi collision antara Australian dengan busur Banda Arc. Nah, di sini sebagian besar banyak sedimen-sedimen passive margin dari Australian yang ikut dilipat dalam bentuk deformasi, mulai dari Permian sampai kira-kira ke Neogen. Ya. Kemudian kita juga mendapatkan batuan-batuan eksotik seperti oceanic yang datang dari Banda masuk ke sini, dan ini kemudian daerah yang sangat terdeformasi, sangat collision. Makanya di sini juga digambarkan sebagai melang-melang seperti begini, karena ini daerah yang collision dan sebagian besar itu dibentuk oleh melang. Dan melangnya pun sangat unik karena sebagian melang itu disusun oleh proses mud volcanism. Nanti saya akan tunjukkan satu kasus di Kelaba Maja yang sangat terkenal di Sahu. Itu adalah contoh bagaimana melang diangkat oleh mud volcanism. Baik, nah berikut ini saya akan tunjukkan rangkaian foto. Ini cukup banyak, slide saya sampai 50, tetapi saya akan presentasikan secara cepat karena ini hanya foto-foto saja. Ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa begitu banyaknya warisan geologi yang bisa kita kembangkan untuk Nusa Tenggara. Tadi Bu Mega tunjukkan kita baru punya satu geopark, yaitu Geoparknya Rinjani, padahal begitu banyak. Ya, dari Badan Geologi juga sudah mengidentifikasi sekitar 12 geoheritage di Nusa Tenggara, sebenarnya lebih banyak lagi. Jadi kawan-kawan yang berada di Nusa Tenggara itu sebenarnya area yang sangat baik ya untuk dikembangkan. Mudah-mudahan ke depan, dalam 10 tahun ke depan lah kira-kira ya, akan banyak geopark yang bisa dikembangkan untuk Nusa Tenggara. Baik, tadi juga ini sudah ditunjukkan oleh Bu Mega ya. Jadi kalau kita lihat yang saya kotaki warna putih ini, kalau kita hitung ini ada 12 kira-kira ya, ada 12 geoheritage. Saya akan tunjukkan nanti dari foto-foto itu akan jauh lebih banyak sebenarnya geoheritage yang kita ada. Tugas kita lah ya, tugas kawan-kawan semua terutama yang berada di Nusa Tenggara untuk mengidentifikasi mulai dari awal ya. Saya sudah tunjukkan sedikit cerita tentang evolution geologinya lebih terarah bagaimana kita menyusun pencarian atau penjelasan dari setiap geoheritage karena masing-masing akan punya penjelasan tersendiri. Pertama dua ini yang terkenal ya, tentu saya bawa contoh Samalas dan Tambora, dua super eruption, super volcanic katastrofik yang pernah terjadi di tahun-tahun ini ya. Samalas di 1257 baru belakangan terkenal. Pak Haryadi Rahmat juga termasuk orang yang menemukan Samalas ini dalam studi S3-nya. Kemudian Tambora yang lebih awal lagi 815 ya. Tentu kita bisa banyak ceritakan soal ini, dua gunung ini. Ya, dua gunung api yang begitu besar terjadi erupsinya yang terjadi di suatu area-area yang secara geologi merupakan area transisi secara volkaniknya. Ya, pada saat kita melihat Tambora, pada saat kita melihat Samalas, tentu kita bisa bercerita banyak bahwa gunung ini tidak hanya menjadi bencana buat di Lombok, tapi juga buat seluruh dunia. Nah, itu kan cerita yang menarik kalau kita kemas dalam suatu cara bertutur yang baik. Nah, ini contohnya, inilah kaldera Gunung Rinjani dan Samalas ya, yang akhirnya ketahuan meletus di 1257 ya, area ini, dan sekarang menyisakan area panorama yang sangat baik ya. Ini gunung api tertinggi kedua di Indonesia, tetapi merupakan gunung api dengan panorama yang terbaik di Indonesia. Makanya tidak heran banyak sekali orang yang datang ke sini. Tetapi orang-orang yang datang ke sini kalau bisa diceritakan dengan pengertian geologinya tentu akan lebih menarik lagi. Kemudian ini Tambora ya. Letusan 1815 ini terkenal sekali karena menyebabkan musim dingin di setahun kemudian di Eropa dan di Amerika Utara ya, menyebabkan banyak prahara bagi dunia. Gunungnya ada di kita dan gunungnya ada di Nusa Tenggara, berdekatan, satu di Lombok, satu di Sumbawa. Kemudian ini juga Saponda ya, gunung parasitik atau satelit gunung api dari Tambora. Lokasinya ada nggak jauh di Laut Flores, dari Tambora pun kelihatan. Satonda yang menarik adalah karena airnya adalah air laut purba, Flores yang terjebak kira-kira 10.000 tahun yang lalu dan tidak bisa keluar, sehingga menyebabkan suatu kondisi oceanographic yang sangat unik ya, dan itu mirip-mirip dengan menurut penelitian para explorer dari Eropa waktu itu ya, bahwa ini mirip-mirip dengan laut pada zaman Prakambrium, sehingga menghasilkan suatu struktur yang sangat unik, yaitu yang kita sebut sebagai stromatolith. Karena stromatolith akan tumbuh di daerah-daerah yang sangat ekstrim, kondisi lautnya mirip-mirip zaman Kambrium atau Kambrium. Dan terjadi di sini. Tentu ini modern ya, karena kira-kira 10.000 tahun yang lalu air lautnya terjebak dan sejak itu menjadi sangat ekstrim, menjadi tempat buat hidupnya stromatolith. Dan ini salah satu tempat dari 5 tempat di dunia. Bayangkan, ya ini keunikan yang luar biasa yang dipunyai juga oleh Nusa Tenggara, adanya di utara Pulau Sumbawa. Kemudian ini Tanjung Aan di Lombok ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, banyak sekali gejala-gejala volcanic submarine ya, submarine yang terjadi di
di Nusa Tenggara. Bahkan sebenarnya namanya Nusa Tenggara itu dulunya adalah gunung-gunung api yang muncul sebagian sedikit aja puncaknya saja di muka laut, bahkan sebagian mungkin ada di bawah laut, sebagian muncul di muka laut, terus mereka meletus dan pelan-pelan dia membangun pulaunya. Jadi yang namanya pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, itu satu-satu dibangun selama 15 juta tahun oleh proses vulkanisme dari submarine kebanyakan. Mungkin baru jadi daratan sekitar Pliocene atas sampai Plisto. Itu sudah mulai jadi daratan. Tapi sebelumnya dibangun pelan-pelan dengan cara submarine volcanism. Dan kita di sini bisa melihat bagaimana bekas-bekasnya ya. Kita bisa bercerita lava-lava di sini, karbonat ekas, formasi ekas yang ada di daerah Lombok Selatan, itu semua bisa diceritakan. Bagaimana kita bisa menceritakan lava yang berhubungan dengan karbonat misalnya. Itu suatu ciri di mana lavanya masuk ke dalam laut yang saat itu sedang ada deposit karbonat. Nah, itu kan suatu proses vulkanisme di submarine. Ini juga sama ya di karbonat ekas di Tanjung Ringit di Lombok, itu juga sama ya, menceritakan bagaimana dulunya Lombok itu di bawah laut, dia dibangun karbonatnya di late Miocene, ya, formasi ekas terkenalnya, terus pelan-pelan keangkat dan akhirnya sekarang kita bisa tersingkap. Tebing yang baik, tapi juga cerita geologinya tidak kalah menarik kalau kita bisa ceritakan dengan baik. Ya. Nah, ini juga di Sumbawa Barat. Di Sumbawa Barat, di daerah pantai Poto Batu ya, kita bisa melihat juga gitu, lapisan-lapisan vulkanik seperti begini. Ya, apakah dia andesitik, apakah dia sedikit andesit basaltik dan dia berlapis, kemudian dia sering berselingan dengan batuan-batuan sedimen. Itu semua bercerita tentang masalah submarine volcanic di sini. Nah, ini gambar yang lebih jelas lagi, kita bisa lihat. Dan banyak orang-orang juga bisa kita bawa ke sini, termasuk juga petroleum geologis yang tertarik dengan masalah fractured porosities yang bisa berkembang. Nah, ini berkembang juga di sini gitu. Ya, ini menarik buat dilihat. Padahal ini bagian dari submarine volcanic yang ada di Pulau Sumbawa. Ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini Aikalela di Sumbawa ya, air terjun late Miocene yang dibangun dengan koral. Ya, di sini kita bisa melihat koralnya, ya, koral-koral deposit yang umurnya late Miocene. Tetapi di sebagian tempat di wilayah yang lain dia berselingan dengan batuan vulkanik. Ya, jadi kita di sini bisa bercerita bahwa ini dulunya adalah di bawah laut semua, ada suatu proses erupsi vulkanik dan kemudian bersatu antara karbonat dengan lava vulkanik. Akhirnya dia ngebangun suatu pulau dan lama-lama menjadi besar, menjadi Pulau Sumbawa. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa bercerita gitu tentang volcanism dari submarine. Ini contoh saya ambil di Pearl River Mouth Basin ya, di daerah Vietnam sebagian utara. Nah, ini contohnya seperti begini gitu. Kita punya gunung api bawah laut di sini ada sedimen-sedimennya. Pada saat ini letusan, ya kemudian mereka saling bersatu seperti begini. Ya, jadi ini ada sedimen-sedimen bawah laut, ini volcanic submarine. Nah, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor pun dulunya begini gitu, di bawah laut semua, sebelum kemudian kira-kira di sekitar 5 juta tahun terakhir terangkat menjadi daratan. Nah, hasil-hasil bukti-bukti belakangannya juga kita bisa melihat, misalnya ini Gua Mumber misalnya di Sumbawa, yang umurnya late Miocene rival karbonat gitu ya. Sekarang ada di daratan jauh gitu, tapi ini karbonat, ya, batuan karbonat yang tumbuh di bawah laut, kira-kira di kedalaman sekitar 80 sampai 100 meter. Nah, kita bisa ceritakan bahwa itu akan jadi suatu geoheritage sendiri dan kenapa ada karbonat di sini dengan cara yang tadi, bahwa ada satuan batuan yang di bawah laut kemudian disusupi oleh karbonat. Nah, ini juga sama ya, di Gua Mumber juga di belakangnya kita bisa lihat di sini suatu interbedded atau perselingan antara batuan-batuan karbonat dengan batuan-batuan yang datangnya dari volkanik di sini, yang menunjukkan bahwa mereka dulunya bersatu di bawah laut di kedalaman kira-kira 80 sampai 100 meter pada late Miocene, kira-kira pada 10 juta tahun yang lalu ya, pada saat itu Lombok semua masih di bawah laut dan kemudian akhirnya menjadi satu dan berkembang jadi suatu hal yang menarik. Sekarang kita bisa melihat dengan bagus gitu ya. Tapi kalau kita bisa ceritakan panoramanya dan evolution geologinya tentu lebih menarik lagi. Masalah fosil juga sama. Ini kan terkenal ya, pasir yang disebut sebagai pasir merica ya, yang merupakan fosil dari Scombergerera floresiensis ya, salah satu foram yang hidup di laut di selatan dari Hindia, kemudian dia terbawa oleh arus upwelling current dan kemudian terhempas di pantai-pantai selatan di Pulau Lombok, Pulau Bali, Pulau Sumbawa, semuanya banyak dan ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi masalah fosil pun itu adalah masalah geoheritage. Kan ada beberapa orang yang senang dengan fosil misalnya. Ini fosil modern, ini forum-forum modern. Sebagian masih hidup, sebagian sudah mati. Ya. Kemudian tambang, ya. Tambang pun salah satu menjadi yang arisan geoheritage dan Pulau Sumbawa itu punya tambang-tambang yang world class ya, seperti tadi ditunjukkan oleh Pak Adi Mariono ya. Ini contohnya adalah tambang batu hijau, ya, tambang batu hijau yang punya sampai 20 juta ons emas dan 7,2 metrik ton tembaga ya.
yang sekarang memang sudah depleted, sudah menurun, tetapi ini bisa jadi tempat untuk geowisata ya. Salah satu area yang menarik untuk dikerjakan, untuk dilihat ya, kita bisa pahami juga bagaimana kejadiannya. Ya, kita lengkapi dengan peta geologinya, bagaimana kejadiannya, bagaimana intrusi tonalit ini mengintrusi batuan-batuan vulkanik yang umur kira-kira late Miocene dengan tonalitnya umurnya Pliocene. Ya. Kita masih punya tambang-tambang yang lain, misalnya tambang-tambang elang, dodo ya, yang akan segera dikembangkan oleh mineral di sana, perusahaan mineral di sana. Teluk Bima, ya Teluk Bima pun sama, ya masih menunjukkan kita bisa ngelihat di sini pada saat kita mau ke Teluk Bima dari utara, ini adalah gunung-gunung api kuarter, ya gunung-gunung api kuarter yang seumuran dengan gunung-gunung Tambora, ya seperti itu. Tapi di belakangnya, di backgroundnya kita punya gunung-gunung api yang tua, ya yang umurnya early Miocene. Yang dulu ini merupakan submarine volcanic, sementara ini sudah merupakan terrestrial volcanic. Itu kan di samping panorama yang bagus seperti ini, kita pun bisa bercerita tentang evolution geologi di daerah sini. Nah, termasuk gunung-gunung yang ini, ya, ini Middle Miocene Tuff, Labuan Bajo, Flores, ya. Karena di Flores itu ada satu hal yang unik. Kalau kebanyakan mulai dari Pulau Jawa sampai kira-kira di Pulau Sumbawa, jalur gunung api tuanya itu ada di selatan. Sementara di Flores terbalik, ya jalur gunung api tuanya itu ada di utara. Jadi Labuan Bajo, suatu kota di Flores Barat, ya, termasuk disusun oleh bukit-bukit seperti ini. Ini adalah bukit-bukit Tuff, ya Middle Miocene Tuff yang merupakan dulunya di bawah laut gitu, ya. Hasil tuff volkanik yang mungkin meletus ke udara, kemudian jatuh sebagai pyroclastic fall dan begitu banyak akhirnya menjadi bagian dari seabed. Dan kemudian sekarang terangkat menjadi bukit-bukit di belakang kota Labuan Bajo. Nah ini gambar yang sangat terkenal ya, Pulau Padar. Pulau Padar juga salah satu early Miocene submarine volcanics. Ya karena di sini kita mendapatkan karbonat seperti di sini yang saling berinterbedded dengan batuan-batuan yang umurnya early Miocene, submarine volcanic. Jadi dulunya di bawah laut. Dan kalau kita lihat dari peta regional, daerah-daerah antara Pulau Komodo di sini, antara Labuan Bajo sampai Pulau Komodo, termasuk Padar, Rinca, dan Komodo sendiri, itu sangat fragmented pulau-pulaunya. Dan dicurigai itu sebagai alur di mana Sumba pernah berjalan di daerah situ. Ya, karena Sumba sendiri kan transported dari Sundaland, bagian timur laut, bagian tenggara, pindah ke sini, antara lain melewati daerah-daerah Pulau Komodo ini. Jadi kalau kita pahami peta Pulau Sumbawa dan Pulau Flores itu sangat segmented, sangat fragmented, pulau-pulaunya itu bisa dicurigai bahwa itu daerah default, di mana dulu Sumba pernah berjalan melalui Sumba Fracture. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan, gunung-gunung api yang kuarternya justru kalau di Flores adanya di utara. Jadi terbalik ya dengan di Pulau Jawa sampai ke Pulau Sumbawa. Kita bisa lihat salah satunya adalah Gunung Iya di sini, di Flores, ya, aktif volcano yang meletus terakhir tahun 1969 dan di belakangnya itu ada kota Ende di sini. Ya kita bisa bercerita dengan sangat baik, dengan panorama yang bagus seperti ini. Atau kita ke Gunung Kelimutu, ya Gunung Kelimutu yang punya 3 kawah yang sering berubah-ubah warnanya, itu kan sangat terkenal di seluruh dunia. Ya ini pun adalah gunung api yang seumur dengan Gunung Iya, ya, dan terakhir meletus hampir bersamaan, yaitu 1968. Ya kita bisa lihat di sini bekas-bekas erupsinya, volcanic materials yang dibangun oleh itu. Ya. Terus ini Pulau Alor. Alor pun sama ya, Alor pun sama. Itu dibentuk oleh Neoploiecene Alor. Jadi jalur gunung apinya itu mulai dari Pulau Lombok sampai ke Pulau Alor, mulai Flores, kemudian Pulau Lembata, Pulau Lomblen gitu ya, Pulau Pantar sampai ke Pulau Alor itu lebih muda lagi umurnya. Ya Neoploiecene. Karena ini bagian dari kalau yang tadi kita bisa sebut sebagai Eastern Sunda Arc ya, mulai dari Sumbawa, Lombok ya, Flores, Alor ini jelas padat akan dipandu oleh Pak Heriadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bid. Jadi untuk sesi, memang satu sesi ya, diberi kesempatan 3 penanya, 2 dari online ya, dan 1 dari offline. Jadi silahkan, make sure your question is clear and simple ya. So if anyone would like to ask question, please wash your hand. Not yours. Wash your hand, physical distancing, and use mask now. Oke. Silakan. Please. Your name and institution. Oke, cek. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Farid dari Geopark Rinjani. Jadi saya mau tanya ke Pak Awang. Pak Awang? Pak Awang, can you hear me? Can you hear me, Pak Awang? Saya dalam bahasa Indonesia aja, Pak Awang ya. Ya, silakan. Saya juga bahasa Indonesia. Jadi saya takjub sekali dengan apa yang tadi dipresentasikan sama Pak Awang bahwa ternyata di Nusa Tenggara ya,
ini luar biasa potensi geoheritage-nya. Nah, cuman di satu sisi juga saya cukup menyayangkan juga bahwa ternyata di sini tidak ada kampus geologinya, Pak. Nah, gitu. Jadi melalui forum ini juga saya ingin mendorong berbagai pihak ya untuk bisa mewujudkan bahwa ada mungkin universitas-universitas di Lombok yang bisa membangun kampus geologi, ya jurusan teknik geologi gitu kira-kira. Nah, kami sendiri di Geopark Rinjani sekarang sedang mencoba untuk masuk geoscience ini ke sekolah dasar dan menengah sampai dengan sekolah menengah atas. Kami sedang bekerja sama dengan yayasan di Hamzan Wadi di Lombok Timur supaya ini bisa masuk ilmu geologi karena banyak sekali sekarang Pak di tengah masyarakat kita di pelajar-pelajar kita mereka tidak terlalu tahu seperti apa sebetulnya Gunung Rinjani ini, sejarahnya, kemudian potensi-potensi yang ada. Nah, dengan tadi pemaparan dari Pak Awang, saya pikir ini kesempatan yang baik sekali dan potensinya luar biasa. Dan mungkin ada petunjuk atau arahan seperti apa Pak Awang supaya bisa secara keilmuan, secara supaya ini terus bisa lanjut gitu loh Pak. Enggak cuma terbatas sampai generasi kita, tapi juga sampai ke depannya supaya ilmu geologi ini bisa terus dikembangkan, khususnya di Lombok dan Nusa Tenggara. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Farid. Berikutnya mungkin dua penanya dari online. Silakan. Mr. Han, you want us? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan dari audiens, baik online maupun offline. Karena online tidak ada, satu saja dari offline. Ada? Oke, kalau tidak ada, kami persilahkan Pak Awang untuk menjawab secara singkat pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Farid dari Geopark Rinjani. Silakan Pak Awang. Baik, terima kasih Pak Heredi. Mas Farid, menarik pertanyaannya. Ya itu sebenarnya yang salah satu PR lah ya. Salah satu PR buat kawan-kawan di IAGI ya, khususnya di IAGI Pengda Nusa Tenggara. Sekarang kayaknya kelihatannya sudah jadi satu Nusa Tenggara ya, kalau saya tidak salah, atau NTB masih NTT gitu. Satu-satunya kampus yang ada di daerah Nusa Tenggara itu jurusan teknik pertambangan di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Ya. Kebetulan saya pernah jadi guest lecturer di daerah sana, di wilayah sana. Nah, selebihnya memang nggak ada. Di Universitas Mataram pun mungkin nggak ada ya, atau di Sumbawa saya juga nggak tahu. Nah, itu salah satu PR yang memang harus dicari atau dicari solusinya ke depan. Karena kalau dari segi, karena begini, kalau tadi kita mengikuti uraian dari Pak Husni ya tentang sebagian kewajiban atau sebagian hak untuk pekerjaan tambang itu dibawa ke pusat. Saya nggak tahu ke depannya gimana ya untuk masalah pertambangan di Nusa Tenggara itu. Apakah akan lebih meningkat atau enggak? Mungkin Pak Adi Mariono yang masih di sini mungkin bisa sumbang saran, atau Pak Haryadi sendiri gitu. Kalau untuk migasnya juga nggak terlalu menarik sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara ya, kecuali di daerah offshore-nya kalau untuk migas. Karena saya juga pernah melakukan analisis migas di daerah Nusa Tenggara, offshore-nya lumayan, tapi juga nggak terlalu besar juga gitu. Nah yang besar itu kemungkinan ya seperti ini, geowisata, geopark, kemudian juga geologi teknik, mungkin ke depan juga akan menarik itu dikerjakan. Artinya memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang siap untuk menjawab tantangan-tantangan kegeologian di daerah Nusa Tenggara. Apalagi kalau ke depan misalnya kita mau mengajukan banyak geopark, tadi dari presentasinya Bu Mega kan, harus ada bidang akademisi gitu, ada bidang dari akademisi juga yang terlibat gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya akademisinya dari lokal juga gitu. Walaupun nanti mungkin di bawah bantuan dari kawan-kawan akademisi yang lebih berpengalaman. Nah, jadi ke depan itu memang harus kita jawab gitu ya, pihak-pihak yang terkait untuk kemungkinan mencari untuk mendirikan kampus-kampus yang bersifat geologi yang lebih banyak. Sekarang ini kan baru hanya jurusan pertambangan di Universitas Cendana aja, di Nusa Cendana, di bagian dari Banda Art, dan umurnya lebih muda.
ya lebih muda lagi karena ini umurnya adalah kira-kira Miocene, sementara di bagian baratnya itu kira-kira mulai dari Miocene, ya, Miocene tengah kira-kira. Ya. Tapi volkaniknya mirip-mirip. Ya ini dibentuk oleh formasi Alor dan formasi lava volkanik di daerah Pulau Alor. Nah, sekarang kita masuk ke Pulau Sumba, area yang sangat berbeda karena kita tadi tahu ya, ini area yang merupakan daerah yang eksotik ya, yaitu pindah dari tempat lain dan ini adalah di bawahnya itu adalah karbonat ya. Karbonat Pliocene, Kandangar, Sandy Marls, dan Tuff yang menyebabkan bikin savana yang sangat indah. Jadi kalau musim hujan, musim basah ini akan menjadi rumput hijau semua dan ini daerah yang sangat terkenal, instagramable ya. Banyak orang berfoto di sini dan kita tahu geologinya gitu di bawahnya itu. Nah kalau yang ini lebih tua lagi, Waimarang ya. Tapi ini merupakan interkalasi dari yang tadi. Kalau yang tadi didominasi oleh batuan yang lebih lunak, ini batuan yang lebih keras tapi umurnya sama dan dari formasi yang sama, Pliocene Kandangar Formation. Ini kawan-kawan dari Geotrek Indonesia pada saat kami berkunjung ke area ini. Nah, kemudian di Watu Parunu Sumba ada satu area yang belum pernah didatangi orang lain ya. 2 tahun lalu kami publikasi atas nama Geotrek Indonesia. Nah, di sini ditemukan suatu yang secara geologi disebut sebagai mass transport complex. Jadi suatu runtuhan, kita kawan-kawan bisa melihat di sini ya, suatu panorama geologi yang sangat unik dan sangat bagus sekali ya. Kita bisa melihat di sini formasi-formasi di sini dalam bentuk tuff dan mallow. Dia kemudian longsor ke bawah Laut Sawu dan kemudian menyebabkan suatu struktur deposit longsoran seperti begini. Nah, ini gambar yang lebih jelas lagi, kawan-kawan bisa lihat ya ini. Ini adalah bentuk-bentuk fault thrust belt di sini ya. Ada anticline, kemudian ada syncline, ada anticline lagi. Dan ini dibentuk bukan sesudah batuannya jadi. Jadi pada saat batuannya didepositkan, mereka longsor ke bawah laut menuju ke daerah di southwestnya yaitu Laut Sawu. Dan ini yang kita sebut sebagai mass transport complex. Ya. Ini luar biasa bagus dan ini world class. Ya. Belum banyak kasus-kasus seperti ini muncul di permukaan, biasanya hanya dipelajari di data seismik di bawah permukaan. Nah, jadi Nusa Tenggara, khususnya di Sumba, itu punya suatu world class outcrop yang seperti begini. Sayang sekali kalau ini tidak dijadikan geoheritage. Dan ini belum diketahui banyak orang, termasuk oleh Badan Geologi. Nah, ini juga sama. Ya. Ini kawan-kawan bisa lihat, ini adalah kami di sini pada saat mengunjungi ini. Nah, ini adalah jalur-jalur mass transport kompleks yang luar biasa bagus sekali. Dan ini kira-kira bisa sampai 1 km tebing ini, ya, jauhnya. Sampai ke atas kira-kira hampir 400 meteran kira-kira. Ya. Baik, kita sana ke Pulau Timor. Ya, Pulau Timor terkenal suatu pulau yang deformasinya luar biasa. Ya, luar biasa karena ini merupakan collision yang terus-menerus dan sampai sekarang masih terjadi collision di sini. Ya, kita bisa melihat ini bagian dari plate kontinennya Australian. Inilah batuan-batuan sedimen tua, mulai dari Permian sampai ke Neogen. Kemudian dia beradu di sini, ya, dengan sebagian dari kerak oceanic dari Banda. Sehingga di Pulau Timur itu luar biasa, sangat kompleks ya deformasinya karena benturan antara sebagian massa dari Australia dengan benturan dari massa busur Sunda dan volkanik dan oceanic crust-nya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini adalah formasi yang umurnya Triasik, I22 Formation ya, merupakan outer shaft limestone atau calcilutit dikenalnya ya, dan terangkat luar biasa besar. Dan kita tahu kenapa diangkatnya sampai begini ya, karena dia benturan yang sampai sekarang pun masih terjadi terus. Jadi yang namanya benua Australia sampai sekarang pun masih maju terus membentur, merangsak ke utara ke arah Pulau Timur. Dan akibatnya sebagian besar kontinennya akan terangkat seperti begini. Ya, nah ini juga kawan-kawan bisa melihat ya, ini Nakfunu Formation ya yang banyak mengandung radiodan shale dan ini banyak manggan, dan ini menjadi tambang mangan buat di kawan-kawan di timur ini. Ini bisa terlihat deformasinya luar biasa. Ya, deformasinya luar biasa dan ini umurnya Lower Cretaceous, Nakfunu Formation. Nah, kemudian ini juga salah satunya ya. Ini bagian dulunya dari Oceanic Crust Banda nih yang sekarang terangkat sebagai alokton atau exotic atau transported materials dan sekarang jadi melangnya. Jadi melang yang menyusun bagian utara Pulau Timur dan ini di dekat perbatasan antara Timor di Atambua dengan Timor Leste. Jadi ini jalan yang sangat bagus ya. Jalan perbatasan antara Atambua sampai ke Dili ya, dan ini membelah ophiolite. Ya, ini serpentinit yang kemudian mengalami shearing yang luar biasa ketat di situnya. Fosil, artinya fosil-fosilnya pun otomatis jadi fosil-fosil yang tua. Kita bisa dilihat di sini belemnite misalnya. Ini belemnite yang umurnya Jurassic, Wailuli Shale ya dari Pulau Timor ya, datangnya dari Australian. Di sini pun kita masih menemukan Pelicipod I22 yang umurnya Triasik, yang ini kita bisa dapatkan di sini, atau Ammonite yang umurnya Permian. Jadi kalau hewannya masih hidup seperti begini. Nah, ini didapatkan pada saat kami melakukan field geologi di Pulau Timur ini ya. Jadi kalau kita mencari fosil-fosil yang Mesozoik sampai Paleozoik adanya di Pulau Timur.
ya di wilayah Timur juga, wilayah kita Indonesia. Jadi kelak itu pun akan menjadi daerah yang geoheritage yang menarik buat dikembangkan, ya, tidak tertutup. Nah, salah satunya yang menyebabkan mekanisme itu adalah mud volcano. Ini mud volcano yang terus terjadi sampai sekarang. Ya, ini mud volcano banyak di arah sana. Bahkan melangnya pun sebagian besar karena proses mud volcano seperti begini. Dan ini sebagian membawa ships, oil ship, dan gas ship. Sehingga menarik juga buat petroleum geologi ke sini. Ya. Nah, terus ini kita masuk ke Pulau Rote di sini. Ya, ini Pulau Rote, salah satu Mohon maaf, bedit karbonat Pak Awang, alkarinit bisa yang menggunakan pleistocene dipercepat. di sininya. Ya. Oke, nah ini Kelapa Maja yang terkenal. Ya. Ini sebenarnya bagian dari Bobonaro kompleks. Ya. Bobonaro terkenal sebagai oligostrom dan melang ya di Pulau Timur. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari Bobonaro kompleks. Dan ini teremplacement ya karena collision ya melalui melang mud volcanism ya dengan source dari deeper Triassic Jurassic bed. Jadi walaupun ini begini, ya ini sebenarnya Triassic Jurassic bed yang keluar ke permukaan pada saat Pliocene. Ya, jadi ini menarik sekali ceritanya. Jadi tidak hanya menarik di foto secara begini, tapi juga cerita geologinya luar biasa lagi, jauh lebih luar biasa ceritanya. Tetapi harus ada yang menceritakan dan harus ada geologis yang memahami itu, bagaimana evolution dari pulau ini. Ini di Pulau Sawu. Ini juga sama ya, kan ini banyak sekali muncul ya. Dan ini sebenarnya adalah namanya itu Scaly Clay ya, Scaly Clay Bobonaro kompleks seperti di timur yang muncul karena mud volcanism melangisasi. Baik, ini yang terakhir pendek saja beberapa slide yang menunjukkan bahwa biodiversity dan culture diversity dari Nusa Tenggara pun nggak kalah hebat daripada geoheritage-nya. Dan itu merupakan satu kesatuan kalau kita kembangkan geoheritage Pulau Timur, Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Nusa Tenggara. Komodo, nah itu kan salah satu yang menarik kan, dan ini endemik satu-satunya di dunia gitu ya, yang menunjukkan seperti giant lizard yang umurnya prehistorik, itu kan sangat terkenal, ya bisa kita kemas, walaupun sekarang ada rencana untuk menjadikan Jurassic Park gitu ya untuk wilayah ini, salah satunya ini kita bisa majukan contohnya. Nah kemudian lebih terkenal lagi misalnya penemuan-penemuan stegodon di Lembah Soa ya, atau Homo florensis di liang Bua, itu yang menunjukkan prehistoric life yang pernah ada di Pulau Flores di sini, ya. Temuan-temuan seperti begini, ini adalah liang gua di sini, dan menemukan suatu tengkorak Homo florensis ya, yang kerdil, hobbit disebutnya, yang perbandingannya dengan arkeolog Thomas Sutikna ini ya beda gitu ukurannya seperti begini. Ya. Kemudian hanya di Nusa Tenggara kita bisa mempelajari dengan baik apa yang namanya teori biogeografi pulau, yaitu yang mengalami gigantism dan dwarfism, di mana gajah-gajah yang besar bisa berubah kerdil menjadi stegodon liang gua, atau mungkin lizard yang kadal-kadal yang kecil bisa berubah menjadi raksasa seperti komodo di situ, atau tikus kecil biasa saja yang menjadi makanannya hobbit, yang menjadi tikus-tikus besar itu mengalami gigantism. Jadi yang namanya gigantism dan dwarfism dua-duanya terjadi di daerah Nusa Tenggara. Tidak ada pulau di Indonesia yang bisa kita lihat contoh-contoh seperti ini. Ada di Sulawesi tapi nggak banyak. Jadi area Nusa Tenggara tersedia tempat yang sangat baik buat para biolog yang mempelajari paleontologi yang mengalami island biogeography, yaitu proses gigantism dan dwarfism. Kemudian Nusa Tenggara pun masih menyimpan sisa-sisa prehistorik megalitik yang hidup di modern. Contohnya di Sumba, di timur, ya kita bisa temukan beberapa tradisi megalitik, ya tradisi megalitik, rumah-rumahnya juga mereka hidup masih dengan cara megalitik, misalnya masih ada, padahal mereka hidup di era modern. Itu kan secara biodiversity bagus untuk dilihat, secara cultural diversity. Ini yang slide saya yang terakhir, menunjukkan satu-satunya bagaimana penduduk Lamarela ya di Lembata atau Lomblen berburu ikan paus ya, ikan paus pada saat mereka lagi musim dengan cara yang sangat tradisional dan sangat terkenal. Dan ini pun satunya only one in the world gitu ya. Itu area-area yang sangat menarik buat dikerjakan. Jadi secara pendek boleh saya sebutkan Nusa Tenggara luar biasa ya, geoheritage-nya luar biasa, biodiversity dan cultural diversity pun tidak kalah. Baik, mudah-mudahan kawan-kawan nanti bisa terinspirasi dan bisa mengembangkan lebih jauh kekayaan geologi dan budaya serta biologi Nusa Tenggara untuk kepentingan nasional kita. Terima kasih. Baik, aplaus untuk Pak Awang. Terima kasih banyak atas presentasinya yang cukup padat. Kemudian mengingat waktu, kita langsung saja sesi tanya jawab singkat.